Baik, saya ulangi lagi. Ya, banyak perkenalan. Ini sangat sederhana, tapi ini syarat wajib gitu. Kalau kita nggak punya kenalan, ya repot gitu kan. Ya, bisa dari ikut seminar seperti ini ya. Kayak saya tadi. Tadi saya nggak tahu, ternyata ada seminar dari, ada seminar, ada anggota dari mana tadi? Dari Aceh, dari Ya, Sidoarjo, dari Madura. Ya, itu kenalan. Bisa lewat seminar, lewat workshop, atau lain-lain, ya, yang membuat kita punya peluang bertemu banyak orang, banyak latar belakang yang berbeda, tapi tetap yang kita fokuskan adalah mereka adalah kira-kira pangsa pasar kita, target pasar kita. Nah, begitu. Misalnya kalau jual baju muslim ya komunitas ibu-ibu muslimat, muslim, pengajian, PKK, arisan, kan begitu, seperti itu. Atau ikut workshop tentang parenting, mungkin seminar tentang ibu dan ayah, ya. Yang cocok dengan itu, terus dengan begitu kita aktif, ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita ikut workshop, webinar, kalau bisa aktif sehingga apa, peserta yang lain tuh lihat. Coba kalau mohon maaf, kalau ibu ini nutup kamera, nggak ngomong sama sekali, gimana dikenal? Halo, betul nggak? Nggak akan diperhatikan gitu. Karena orang yang ngomong itu pasti akan tampil di depan, set gitu, otomatis ya. Ketika dia open mic, ada suara itu muncul. Kemudian paling ini siapa ya, Bu Dewi ya? Oh, Bu Dewi. Bu Dewi siapa ya? Bu Dewi ini saya nggak tahu karena belum ngomong. Nah, makanya harus aktif ketika ada tanya jawab, dikasih kesempatan tanya, nanya aktif. Sehingga, oh ada nanya Bu Dewi Nirwana ya, asal nggak tahu tadi ya, saya lupa, Sidoarjo atau apa. Oh iya, ternyata dia jualan apa. Penting nggak Bu ini saya gini. Jangan sampai kita sudah buang pulsa, kuota, kita nggak dikenal ya, nggak efek apa-apa gitu kan. Gitu. Itu penting ya, Bu. Jadi kalau bisa sebanyak mungkin ikut-ikut seminar-seminar gratis, kan banyak sekali bertebaran tuh di Facebook, di WA, ya nggak? Mau parenting, mau kajian, mau pengajian, banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan hanya sekedar ikut, buka paling nggak campnya, terus kenalan di situ. Ibu bapak bisa menjapri, kan ada di sini fasilitas chat kan. Ibu japri, salam kenal Mbak Dewi. Jadi mohon maaf, ini bukan memaafkan, memanfaatkan enggak, tapi memang tujuan kita juga cari mitra, cari jaringan yang barangkali mereka juga akan terbantu dengan bisnis kita gitu. Di sini ada Bu Evi, kita coba kita japri, kan bisa nih di WA. Bu Evi, salam kenal ya, saya Dewi dari Sidoarjo ini, gitu. Bisnis apa ya Mbak ya? Gitu. Tapi kalau di satu forum gini ya pasti jualan Davi ya, maksudnya di webinar lain gitu, tanya gitu. Itu penting, ini trik gitu loh. Ya, dimanfaatkan dengan baik. Itu cara berkenal online seperti itu. Kalau offline, Bapak Ibu pasti tahu lah. Ya, ini nggak ada bapaknya di sini, Pak Yamin aja bapaknya. Jadi pasti tahu bagaimana cara berkenalan dan lain-lainnya. Itu manfaatkan Bapak Ibu sekalian ya, gitu. Iya, kata ini sini sok kenal dulu. Iyalah, kita memang bisnis. Masa bisnis malu mau kenalan malu? Ditanya, Mbak Dewi bisnisnya apa ya? Apa ya? Akhirnya gimana mau laku gitu kan? Nggak bisa. Pertama kan kenal dulu. Makanya ada pepatah, tak kenal tak beli. Gitu. Tak kenal tak sayang gitu kan. Nah, nggak sayang nggak beli gitu. Karena bagi seorang UMKM apa bisnis yang dihandle sendiri, mohon maaf ya, diri kita itu adalah brandingnya. Betul nggak? Kalau bisnis dari kecil itu, diri kita tuh yang kita jual sebenarnya, dalam kutip ya. Artinya kalau orang sudah kenal dekat dengan kita, maka dia insya Allah akan beli produk kita. Begitu. Jadi kita jual diri dalam hal apa? Performa kita, kita itu kerjaan apa, jualan apa, ini mereka harus tahu. Karena diri kita ini adalah branding diri kita. Diri kita adalah branding bagi produk kita. Begitu. Kalau kita baik ya, terus perhatian sama orang lain, banyak kenalannya, ya, murah, senyum, gampang menyapa, itu insya Allah kalau kita punya produk pasti akan dibantu. Ya saya jualkan Mbak, paling tidak aku beli sendiri dah. Oh ini bagus ya, bisa nggak aku bisa jualkan ke tempat lain? Loh, bisa jadi begitu. Tapi kalau kita ketemu orang nggak pernah senyum, ya kan, senyum sekali tapi meringis gitu kan,
Ya orang takut ini orang ikut pengajian tapi sakit gigi ya kan gitu, maka kasihan nih nanti malah gitu kan ya, begitu ya. Sama dengan di Zoom ini ya, kalau bisa diusahakan dibuka kameranya, terus tampang wajah yang paling bagus, karena kita bertemu dengan saudara kita dengan wajah yang berseri, dengan senyum itu berpahala, ya enggak? Ya, senyum itu kan sedekah, betul nggak? Nah, itu dapat pahala loh. Ya, salah satu manfaat ya fadilah senyum sedekah itu adalah apa? Ditambah rezeki kita, betul nggak? Nah, kalau kita ngikut Zoom ini juga adalah silaturahim, silaturahim itu juga ada bentuk ibadah. Silaturahim itu adalah dianjurkan Rasulullah bahwa orang silaturahim itu akan menambah rezeki dan menambah umur, betul nggak? Ya Pak. Kalau ketemu satu orang, ini adalah satu rezeki, anggaplah begitu. Ini berapa orang? 17 orang, berarti ada 17 rezeki yang akan datang. Kan begitu insya Allah. Ya, mudah-mudahan begitu ya teman-teman ya. Kita doakan aja, mudah-mudahan dengan silaturahim seperti ini, nge-zoom seperti ini, mudah-mudahan bertambah silaturahim kita. Nah, yang berikutnya apa selain silaturahim? Selain perkenalan, ya, yaitu tukar kartu nama atau nomor WA. Jangan sampai ketemu kita nggak ngasih apa-apa. Ya, nama ibu siapa? Saya Elvin. Ya, terus boleh nggak saya minta nomor WA-nya ya Bu ya, Bunda? Atau kalau ada kartu nama lebih praktis. Kalau ketemu offline ya, ketemu online langsung praktis. Ditinggalkan aja, nggak usah ngomong banyak. Ini bisnis saya Mbak, ini ada kartu namanya, barangkali nanti bisa hubungi saya kalau perlu. Nah, kalau online ya langsung aja, boleh nggak minta nomor WA-nya lewat pesan pribadi misalnya. Kalau di WA, kalau di Facebook kan ada namanya inbox ya kan. Kalau di WA ya langsung dapat nomor WA-nya, kecuali di grup ya, di grup gitu ya. Jadi paling enggak ketika setiap ketemu orang harus tahu nama, yang kedua tahu nomor WA-nya. Itu penting. Karena ini database yang utama bagi seorang pengusaha, seorang bisnis gitu kan. Iya, jadi ini sangat sederhana ya Bapak Ibu sekalian. Jadi tukar kartu nama ya bisa jadi begini, jangan minta dulu ya, supaya enak itu sebenarnya jangan minta dulu, tapi kita berikan terlebih dahulu. Nah, apa bedanya? Ya. Kalau kita berikan lebih dahulu, otomatis mereka nggak segan-segan akan memberikan juga, betul nggak? Ya, ya, Bu, ini Bunda, ini kartu nama saya, ini nomor WA saya, bisa disimpan, nanti bisa jadi kalau perlu atau kita punya bisnis atau kerjasama bisa hubungi saya. Kemudian kalau sudah ngasih, kita bisa minta. Bahkan kita nggak minta aja mereka, oh ya, terima kasih, ini kartu nama saya, atau ini. Kalau enggak ya kita minta, boleh Bu minta nomor WA-nya biar nanti bisa dihubungi lagi. Begitu, itu adalah salah satu cara memperluas jaringan. Karena apa? Networking. Sehingga nanti kita bisa follow up itu, ya kan? Kalau sudah punya listnya, kalau saya itu biasanya istilahnya ada namanya list building, ya. Kalau dunia sekarang ini, kalau kita berbisnis harus punya list building, yaitu database yang berisi target-target daripada calon customer kita. Ya. Lebar, jaluk coba ngasih. Kamu cari nang mari teman. Iya. Pak Yasmin dibantu unmute ya, yang bocor ya. Siap Pak. Oke. Tadi sampai mana nih? Masalah list building Pak. List building. Jadi list building itu ya. List building adalah database dari customer pertama, customer yang sudah gabung ke kita, customer lama. Kedua adalah calon customer. Nah, calon customer ini kita dapatkan dari mana? Dari banyak media. Apakah Facebook, apakah grup WA, apakah tadi dari pertemuan perkenalan tadi, ketika pengajian, ketika kegiatan PKK macam-macam, itu gitu. Makanya setiap pertemuan, setiap
webinar dan lain-lain seperti ini, minimal kita tahu nomornya, namanya dulu baru WA-nya. Misalnya ini ada Bu Elvin misalnya, kita japri aja. Misalnya Mbak Dewi yang japri. Bunda Elvin, gimana kabarnya? Ya, kan bisa ini di WA kan gitu ya. Atau di grup mungkin ada, ya, di japri. Boleh nggak saya minta nomor WA-nya, Bunda? Barangkali nanti saya ada perlu hubungi. Kan begitu caranya. Dikumpulkan jadi database. Nanti dikasih keterangan di misalnya taruh di Excel ya atau di HP. Ya, nama, nomor HP-nya, nomor WA-nya, terus dikasih keterangan. Dapat nomor dari grup webinar apa. Si B, misalnya si Isti misalnya. Dapat nomor dari grup pengajian ibu-ibu. Nah, namanya Tika misalnya. Dikasih keterangan supaya nggak lupa, supaya nanti ketika menghubungi itu kita nggak malu-maluin. Kadang tanya, Mbak Dewi tahu dari mana nama saya? Bingung nanti kan. Jadi dikasih keterangan, dapat nomor dari grup pengajian wali murid anak sekolah. Nah, begitu. Kan ada, kita punya anak kan? Ya, mungkin ada di TK, ada di SD. Ya, sebagai wali murid pasti punya teman wali murid, betul nggak? Begitu. Itu juga salah satu sarana untuk menambah database kita, gitu. Oke, saya lanjutkan. Tadi kita bisa dekat dengan mereka, gitu. Ya, saya itu Mas Yamin punya database itu ribuan dan hampir tiap pagi saya itu punya aplikasi yang mengucapkan ulang tahun itu tiap hari selalu ada. Wah, keren Pak, keren Pak. Tiap hari otomatis. Itu ya nggak banyak, ada yang sehari ada 3, ada 7, ada 8, tapi tetap ada. Jarang sekali satu hari tidak ada mengucapkan ulang tahun. Ya, kadang ada kapan hari itu ada. Kok nggak ada ulang tahun ya? Berarti kebetulan nggak ada yang ulang tahun saat itu. Gitu. Nah, itu penting sekali. Bayangkan ya, orang jauh hari, mungkin barangkali ya orang lain belum mengucap ulang tahun, kita sudah ulang tahun. Keluarganya nggak tahu aja kita sudah tahu. Oke. Nah, teman-teman sekalian, yang penting dukungan ini penting. Ya, itu tuh menjaga loyalitas kan, betul nggak? Loyalitas daripada mitra kita. Ya, kalau enggak, nanti ujung-ujungan jualan, ujung-ujungan produk, nanti orang malas, betul nggak? Ya, ketika butuh pas jualan lagi ya. Kemarin pas anak saya sunat nggak datang, ucapan aja enggak, tiba-tiba datang jualan, itu nggak asik gitu loh, betul nggak? Nggak ada hubungan emosional. Ya, saya bilang jualan tidak sekedar uang loh, tapi juga apa? Hubungan, kedekatan, pertemanan, kekeluargaan. Ada value yang kita perjuangkan di sana, yang kita usung bersama-sama ya. Maka sediakan waktu ya untuk saling memberi dukungan ya. Tidak hanya sekedar pas kita butuh baru kita, wah saya nelpon ini deh, bukan begitu teman-teman. Ya, kalau mampir di kotanya kita mampir ya, ketika di jalan itu penting ya. Gitu. Karena setiap manusia itu punya masalah. Ya, ketika kita datang ya, minimal kita dengarkan aja omongannya dia, kita sudah senang. Betul ya Bu Dewi ya? Begitu. Karena hanya Bu Dewi yang buka video, jadi saya sapa terus. Jadi korban. Oke, terima kasih ya sudah buka anunya. Jadi saya tuh merasa benar-benar ngomong sama manusia ya, bukan pada sama komputer saya. Saya sudah bosan dengan komputer saya soalnya tiap hari ya. Ada Bu Elvina ya, terima kasih yang sudah buka video. Nah, berikutnya adalah, nah ini sangat penting dan ini sudah dilakukan oleh Davi ya. Teman-teman juga harus ikut dengan skalanya sendiri, mulai sharing ya kan. Misalnya kalau ibu-ibu punya bidang tertentu tentang cara membuat kue lah, membuat bakso lah, kelepon lah, apalah gitu kan, sharing itu. Ayo ibu-ibu yang mau belajar, mau online mau offline boleh, mau online boleh. Ayo kita belajar membuat rengginang misalnya, rengginang ikan tenggiri. Nah misalnya, tadi saya punya ibu-ibu yang mereka juga butuh jilbab nanti, dia juga butuh apa? Gamis. Bikin sharing-sharing. Kalau ibu bisa skill apa ya, menjahit, skill tentang parenting, apapun itu bisa di-sharing di situ.
Nah, begitu teman-teman. Jadi apa ya? Sangat banyak sebenarnya fasilitas yang bisa kita lakukan ya dalam memperluas jaringan itu gitu, Bapak Ibu sekalian. Tes. Oke. Nah, gitu. Nah, jadi sharing tidak ada ruginya gitu, tidak ada ruginya. Saya itu sering diminta ngisi ya di BUMN, di binaan UMKM BUMN itu. Kan sekarang ada rumah BUMN dan lain-lainnya. Itu kadang-kadang kalau komunitas tertentu saya free aja gitu, tapi saya dapat teman, saya dapat database begitu. Ya, saya dapat jaringan begitu. Ya. Sehingga nah, berbaginya di mana? Bisa bisa workshop, di forum yang sifatnya online, sosial media. Misalnya Bu Dewi misalnya punya keahlian apa ya, misalnya masak, ayo ibu-ibu yang mau belajar masak dengan saya punya 1001 resep ini, nanti saya share di grup, ayo gabung di grup. No, grup apa? Grup Telegram bisa, WA bisa. Nah, itu juga jadi namanya kita sebut kolam calon customer. Ya kan sudah masuk dia kan, set. Nanti kita giring lagi dengan pancingan, Bapak Ibu sekalian siapa yang suka dengan baju muslim? Ya, kalau bisa ayo ikut saya, diarahkan link lagi, masuk. Jadi kita screening lagi sama dengan begini. Di laut itu kan banyak ikan, macam-macam ikannya. Nah, saya ingin cari ikan bandeng aja, maka kita kasih umpan ikannya bandeng saja, sehingga ikannya lain nggak makan. Ya, untuk makan sehingga kita giring ya dengan umpan itu masuk di satu kolam, dari laut ke kolam kita, ikan bandeng seret ngumpul dia. Terus dari ikan bandeng itu kan macam-macam, ada yang tua, ada yang muda, ada yang remaja, kayak manusia gitu kan. Ada yang masih anak-anak, ada yang balita, dikasih makan karena akan kita sendiriin yang manula, yang baya, yang remaja kita kasih. Target kita siapa? Kalau targetnya adalah yang tua-tua, kita kasih artikel-artikel edukasi atau makanan yang sesuai dengan mereka. Akhirnya keluar lagi yang tua, masuk kolam untuk ikan bandeng yang tua. Tadi ada kolam khusus yang bandeng untuk remaja. Begitu teman-teman. Ya. Nah, baru nanti kita hangatkan mereka dengan artikel, dengan edukasi ya. Yang anak-anak kita jualin mainan, yang orang tua kita jualin apa ya, kebaya dan lainnya ya, yang sesuai dengan mereka. Yang remaja mungkin kasih t-shirt dan lainnya. Begitu. Jadi sangat segmented itu bisa. Ya. Ya. Dan sharing ini bisa disebut dengan lead magnet. Nah, apa sesuatu yang lead magnet itu apa? Magnet itu kan magnet yang menarik kan, betul nggak? Lead itu adalah calon customer. Jadi untuk menarik calon customer yang segmented itu perlu lead magnet. Misalnya, kalau kita mau jualan kepada ibu-ibu muslimah, maka kita akan berbagi ilmu namanya sharing yang menjadi daya tarik ibu-ibu muslimah. Misalnya tentang membuat hidangan berbuka puasa bagi keluarga, misalnya begitu. Kalau Ramadan misalnya kan, maka barang siapa ibu-ibu yang mau ikut silakan gabung. Itu lead magnet. Ya, acaranya free, maka ibu tinggal gabung saja. Nah, syarat gabung adalah sebutkan nama dan nomor WA-nya. Nah, itu namanya lead magnet. Lead magnet itu adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi calon segmen customer kita dengan harapan mereka dengan rela memberikan dengan ikhlas nomornya dan namanya. Nah, itu yang lead magnet. Dan itu tersegmented banget gitu. Bapak Ibu sekalian ya. Nah, lead magnetnya macam-macam, bisa bentuk sharing, bisa bentuk hadiah. Barang siapa ya yang ingin mendapatkan misalnya gantungan kunci, silakan klik link di bawah ini. Nah, linknya nanti suruh ngisi nama sama apa? Nomor WA, atau langsung silakan chat admin di bawah, nomor admin WA di bawah ini gitu ibu-ibu. Nah, gantungan kunci, sharing ilmu, apalagi ya payung gitu, atau yang paling enak yang gratisan e-book resep makanan. Bahkan ibu bapak bisa cari e-book gratis di internet ya, ambil linknya,
bagi ke orang lain. Nah, ketika orang lain download itu ngelewati kita kan, mintain nomornya sama WA-nya. Bu, siapa yang mau buku-buku Islami, e-book Islami? Ada 100.001, tinggal di-download aja ya. Kalau ingin download dan ingin tahu linknya, hubungi admin saya. Loh, dapat udah tuh. Halo? Nah, itu caranya. Banyak sekali cara-cara ya. Ya, gitu. Itulah cara membangun network bisnis ya. Orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama dengan apa yang Anda bagikan tadi. Ya, jangan sampai begini. Anda jualan fashion muslimah gitu kan. Tapi sharingnya harus nyambung. Jangan kemudian misalnya Anda membagi tips-tips misalnya tips-tips potong kayu yang benar ya. Potong kayu itu kerjanya bapak-bapak, soalnya nggak nyambung gitu kan. Gitu. Jadi antara leads ya sama produk harus nyambung ya kan. Kenapa saya tadi misalnya kasih contoh misalnya kajian tentang parenting ya, karena berkaitan dengan ibu-ibu ya, parenting Islam gitu ya, muslimah, dan itu jadi segmen kita masuk itu ya kan, harus nyambung. Nah, berikutnya adalah ikuti perkumpulan ya, ikuti perkumpulan, bergabung dalam komunitas ya. Kalau tadi itu ngisi hadir di dalam webinar ya, terus ngisi ilmu, sharing ilmu, yang ini adalah ikut perkumpulan. Oke, misalnya Bu Dewi sudah nggak ikut kumpulan, misalnya komunitas parenting, komunitas ibu dan anak, komunitas gizi sehat, baik di online maupun offline, ya nggak? Di setiap daerah pasti ada komunitasnya itu. Bahkan komunitas yang aneh-aneh juga banyak. Bahkan saya kalau ke lapangan ya, saya kan di Bali. Kalau ke lapangan itu ada namanya ini Mas Yamin, komunitas loncat tali itu loh, skipping itu loh. Ada, dan itu ibu-ibu banyak ikut. Oh. Iya, makanya sekali-kali turun gitu di alun-alun. Ya. Siap. Itu kan masa mereka nggak pakai baju kalau hari raya misalnya. Nah gitu kan. Itu jadi kalau komunitas biasanya lebih erat gitu ya. Sekalian kita olahraga. Bahkan kalau remaja, kalau kita punya produk untuk remaja, ada komunitas parkour. Parkour itu yang loncat-loncat tembok itu, Pak. Ya, siap. Agar itu. Ada komunitas skateboard. Ada macam-macam. Running, jalan. Ya, macam-macam ya. Bahkan ada boxing itu di YouTube saya, itu saya video ini tuh Pak. Untuk apa? Apa? Saya buat konten, kedua membuat jaringan. Karena begitu saya videoin mereka seneng, tanya siapa namanya, tinggal di mana, channelnya apa, begitu Pak. Ya. Itu bahkan bisa jadi nanti jadi ambassador itu pakai produk kita nanti ya. Gitu kan. Nah, itu. Jadi ikut perkumpulan ya. Kalau dari Malang ikut perkumpulan warga Malang yang di Lamongan. Kalau di Aceh ikut paguyuban warga Lamongan yang di Aceh, kan begitu, ya nggak? Kalau saya di sini ya di Bali, saya ikut jadi pengurus paguyuban Mojokerto Bali. Nah begitu, ya, itu efektif. Nanti dijabrikin yang potensi yang sudah dengan segmennya, semua punya segmen kan, ya gitu. Oke. Nah kemudian yang terakhir, jangan lupa ada follow up-nya, ada tindak lanjutnya, itu yang penting. Ya, nah, dari tujuan networking itu adalah harus selalu membuat rencana tidak lanjut. Jangan sampai kita sudah tahu namanya, sudah tahu nomor WA-nya, kita diemin, ya nggak? Harus kita kirimi, kita tanya kabar, kita doakan, kita ucapkan bela sungkawa kalau dapat kesusahan, sukacita kalau dia mendapat keuntungan atau kabar baik, begitu. Apakah lewat WA, apa kita telepon, atau lewat email, atau langsung datang langsung. Ya, itu harus ada follow up-nya. Ya, kalau misalnya punya database 100, ya paling tidak dalam 1 bulan itu 100 itu harus bisa terfollow up semuanya. Apakah lewat WA, ada yang bisa datangi, ada yang dikirim email, ada yang mungkin ditelepon. Harus ada, harus dijadwalkan. 1 sampai 10 ini hari apa, 11 sampai 15 hari apa, harus begitu. Ya, gitu. Nah, kemudian terakhir adalah gunakan sosial media, ya.
bergabung ya ini di grup-grup Facebook yang sesuai dengan target market Anda. Misalnya di Lamongan ada grup apa yang isinya ibu-ibu. Nah, produknya juga kan nggak hanya ibu-ibu ya, bapak-bapak muslim ya, tapi yang muslim misalnya sahabat muslim Lamongan. Ya kan? Sahabat muslim Mojokerto. Ini cari ada itu. Ya, di Bali aja ada forum sahabat muslim Bali. Ya, masuk kayak gitu-gitu. Ya, di grup-grup itu kan gratis, tinggal gabung aja kan gitu kan. Ya. Terus baru kemudian setelah bergabung di grup-grup WA, di grup Facebook, kita kumpulkan data calon pelanggan, nomor, nama, dan lainnya. Terus setelah itu, setelah punya database, kita mulai berkenalan. Selamat pagi Pak Yamin, saya Ali Mahdi. Ya, saya kenal Bapak dari grup apa namanya, ya kan? Ya, bisa disimpan nomor saya Pak, barangkali nanti kita bisa berinteraksi lebih lanjut misalnya. Jangan langsung jualan. Ya, syarat pertama, ketika kita baru kenal nama, kenal nomor, jangan langsung jualan. Nanti dilaporkan, diblokir WA Anda. Ya, itu hukumnya nggak boleh. Ya, itu nggak boleh, dilarang ya. Kalau bisa tanda kutip ya haram itu, gitu ya dalam ilmu bisnis. Pertama kali kenal, pertama kita punya, langsung kita jualan. Enggak, itu langsung orang akan muak nanti, langsung di-del, langsung dilaporkan atau diblokir. Ya teman-teman, jadi kenalan dulu. Selamat pagi, mohon maaf, ini betul gak dengan Mas Yamin yang kemarin ngiklan di grup Lapak Lamongan? Nah, karena apa? Pak Yasun pernah ngiklan tuh di grup Lamongan, kan tahu kita nomor WA-nya. Caranya begitu, pasti jawab iya benar, karena ya benar karena dia habis iklan kemarin, misalnya jual rumah gitu, mohon maaf ya, misalnya jual rumah di grup. Benar, betul nggak dengan Mas Yamin yang iklan di grup Lapak Lamongan? Pasti jawab betul. Begitu dijawab betul WA itu, maka tombol blokir, tombol laporan itu hilang, betul nggak? Sekali dijawab itu hilang. Itu titik kritisnya di situ ya. Kalau nomor baru itu pasti ada tombol laporkan, blokir, itu bahaya. Ada yang oke dijawab. Tapi kalau dipancing benar itu dengan Pak Yamin yang iklan di Bukalapak, grup Facebook Bukalapak, kira-kira jawabnya apa? Kan iya. Begitu jawab iya, selesai udah itu titik kritisnya. Ya, oh ya terima kasih Pak, sama saya Ali Mahdi, boleh nggak kenalan? Gitu. Mungkin di awal-awal dikira mau beli ini iklan saya kayak gitu kan. Makanya bilang iya aja kan gitu kan. Iya itu sudah lepas itu tombol itu, walaupun memang bisa diblokir lagi, tapi kan tombolnya nggak kelihatan udah kan. Gitu. Baru nanti lain waktu jangan langsung jualan lagi. Disapa, apa kabar Bu? Ini hari Minggu lagi kemana ini? Nah, di rumah apa jalan-jalan misalnya itu. Mendoakan ketika hari raya mungkin atau hari apa tertentu. Mudah-mudahan hari ini sehat ya Bu ya, supaya dagangannya lari, bisnisnya bagus. Baru nanti minimal itu paling enggak 5 kali interaksi baru mengenalkan produk. Oh iya Bu, saya punya produk, barangkali bisa kerjasama ya. Begitu. Boleh izin nggak? Boleh nggak saya izin untuk ngasih penjelasan atau share linknya, begitu. Jadi harus kata-kata izin, harus ada kata-kata izin, ya, begitu. Atau di trik begini, izin Bunda, saya akan mengenalkan usaha saya, ya, di usaha saya namanya misalnya Davi Lifestyle, Davi Hijab Style misalnya gitu. Kalau boleh saya ucapkan terima kasih misalnya gitu. Padahal walaupun nggak boleh pun kita sudah ngomong tadi hijab style kan, gitu loh maksudnya. Gitu, itu juga trik gitu ya. Gitu. Atau dikasih nomor websitenya sekalian, hijab style www.davistyle.com ya. Gimana Bunda, apakah diizinkan? Gitu kan. Kalau diizinkan kita lanjutkan. Kalau nggak diizinkan bilang kali dia diam-diam sudah ngeklik web kita begitu. Nah, yang berikutnya adalah apa? Yang berikutnya adalah ini salah ya. Yang berikutnya adalah setelah dihubungi kan ada respon ya. Nanti dikasih keterangan. Kalau kita tulis di Excel, nanti ini yang respon positif, respon negatif bisa di follow up begitu. Nanti ketemu. Misalnya dari 100 database yang kita dapatkan dari semua aktivitas tadi, mungkin hanya ketemu 50 atau 20 yang bisa
follow up lagi berikutnya. Begitu teman-teman, itu insya Allah akan bertambah di database kita, ya. Nah, berikutnya adalah kok ada, nah ini terakhir ya, ternyata terakhir lagi nih. Tadi tanya jawab ya teman-teman. Grab database dari calon pelanggan. Ya ini sama dengan yang saya jelaskan tadi ya. Ya saat ini kita terhubung dengan media sosial, Instagram, Facebook, ya macam-macam, ya WhatsApp dan lain-lainnya ya. Ya cobalah ya kita menjaring ya dengan orang-orang yang di luar lingkaran pertemanan kita yang selama ini, ya yang sudah ada ini kan sudah jenuh gitu kan. Ya bahkan sudah hampir semua sudah kita pernah tawarkan gitu kan. Di grup sudah kita broadcast juga kan sampai bosen mungkin mereka ya. Ya, buat yang di luar pertemanan kita, lingkaran kita, namun tetap relevan dengan bisnis kita, ya. Misalnya jika kita menjual produk fashion muslimah, ya, Anda dapat mengikuti komunitas parenting, komunitas kajian yang ada di sosial media dan lainnya. Ya, ini sesuai dengan apa yang saya jelaskan di depan tadi. Terus bergabung di grup Facebook yang sesuai dengan target market Anda. Ya, saya kasih lihat ya misalnya. Saya kasih contoh ya, Pak Ibu sekalian ya. Saya buka misalnya Facebook ya. Ini Facebook ya. Ini misalnya ada nggak Lapak Lamongan? Ya, ini kan komunitas grup ini. Lamongan misalnya. Oh ada. Lamongan Magilan. Ya. Yang di Aceh misalnya Lapak Muslim misalnya Aceh. Aceh itu misalnya gimana? Nah, ada nggak Muslimah Bali? Muslimah Bali muncul. Lapak Muslim berdagang loh. Muslim Aceh peduli loh. Ada. Coba kita klik ya. Nah ini dia. Nah, kita gabung apa enggak? Tapi atau yang paling banyak itu jual beli ya, jual beli misalnya. Jual beli Sidoarjo misalnya ya. Atau Lapak Sidoarjo akan muncul nanti kan gitu. Oh, ini nggak muncul, ini sih. Itu pasti banyak. Oh, banyak sekali jual beli online Sidoarjo, jual beli daerah Sidoarjo. Sekarang kita klik ya, ini ada 13.000, ini 40.000 kok. Coba yang 40.000 nih anggotanya, kita klik. Kan? Loh. Nah, gini kan? Ada ini. Nah, coba. Ini aja kita bisa cari database. Bapak Ibu sekalian, coba lihat. Kita periksa satu-satu. Ini nggak ada ya. Nah, ini. Ini ada nomor WA-nya. Namanya Bijek. Nah, terserah. Sesuai dengan segmen kita apa enggak. Ditulis. Ini ada apa? Lagi. Nah, ini. Ada orang jual motor, ya kan? Ada namanya kan Roy ya. Ini nomor WA-nya. Ini database teman-teman. Tapi cari sesuai dengan segmen kita. Makanya gabung yang sesuai segmen. Muslimah, Sidoarjo mungkin. Paling Sidoarjo gitu ya. Yang banyak muslimahnya gitu. Ya. Oh, ini orang jualan pasti ada nomor WA-nya. Ini nomornya, namanya. Misalnya kita WA tadi misalnya contoh. Selamat pagi Mas Aje. Betul nggak? Nah, kalau ini nggak ada nama, caranya redaksinya bukan nyebut nama, tapi tulis betul nggak ini yang punya akun AJ Surabaya. Nah, betul nggak ini yang punya toko mebel? Lah gitu. Betul nggak ini yang punya akun Batik Madura? Nah gitu caranya. Betul nggak ini dengan akun AJ Surabaya yang iklan di grup jual beli Sidoarjo? No, kan bener ini. Kira-kira apa jawabannya? Oh iya betul. Ada apa Mas? Pasti begitu dia. Betul nggak? Gitu caranya. Oh. Nah ini. Oh. Ini banyak sekali. Ya cari memang grup yang sesuai dulu ya. Grup gitu ya. Ada nggak grup misalnya tentang parenting atau tumbuh kembang anak gitu kan? Parenting anak atau apa, banyak lah dia pasti ibu tahu. Ini ya, dunia anak dan parenting ada 53.000 ya. Nah nanti bisa pakai nama kota juga biar lebih spesifik, itu bisa juga ya seperti ini. Oh ini
Nah, seperti itu contohnya ya. Gitu. Oke, mungkin kita tanya jawab dulu sebelum saya lanjutkan lagi ya. Baik, silakan Mas Yamin. Barangkali ada yang Ya mau. mungkin ibu-ibu di sini mungkin ada yang mau bertanya. Siapa yang mau duluan boleh open mic-nya dulu. Yes, silakan. Ayo. Siapa yang duluan mau? Mungkin saya duluan Pak. Yang mau Oke, bertanya, boleh. Pak. Silakan. Jadi jarak tadi kan Bapak ada perkenalan ya awal ya permulaan. Nah jarak dari awal sampai untuk follow up kedua itu berapa lama Pak? Sampai mana? Sampai pola? Jarak dari permulaan kita perkenalan ya misalnya via WA ya Pak ya. Kelas dulu di awal. Nah dari follow up pertama untuk sampai follow up kedua itu jaraknya berapa lama Pak? Bisa tergantung responnya ya. Paling enggak itu paling bagus itu 3 hari ya. Tapi kalau enak ngomongnya bisa sehari bisa langsung gitu kan. Gitu. Hanya nanti pertama buat daftar ya. Buat daftar seperti ini ya Pak ya. Seperti ini ya. Misalnya nama ya. Ini nomor. Ini kelihatan nggak ya di Excel saya ya? Kelihatan Pak, kelihatan. Nama. Ini nomor WA. Ya kan? WA. Ini keterangan ya. Nah, keterangan. Misalnya nomor 1, namanya misalnya Yamin ya. Nomor W-nya 081 sekian ya. Keterangannya dari grup Lapak Lamongan misalnya. Nah, gini. Keterangan gini. Ya kan? Nomor 2 siapa gitu kan. Nah, misalnya sehari dapat anggaplah ya, bentar. Sehari misalnya dapat 8 gitu kan. Nah, kan kalau bisa sih ini dikasih tanggal ya, dikasih tanggal. Misalnya tanggal 1. Misalnya tanggal 1 gitu ya. Dapat 8. Nanti tanggal 2, nanti kan dapat orang lagi ya. Ya. Tanggal 2 misalnya berapa orang dapat berapa orang gitu ya. Gitu. Misalnya orangnya saya awur aja gini ya. Nanti dikasih keterangan. Kenapa dikasih tanggal? Supaya nanti follow up-nya nggak timpang tindih Mas. Misalnya gini. Siap. Ini kan follow up namanya. Ya kan? Ini follow up pertama, ya kan? Follow up pertama. Nanti ada follow up kedua, ketiga gitu kan? Gitu. Otomatis sih. Nah, yang ini baru nanti di sini follow up ini follow up pertamanya karena tanggal 1 belum masuk kan. Berarti ini follow up kedua, follow up ketiga. Walaupun bunyinya sama. Hanya soal waktu kan beda. Ini datangnya kan baru tanggal 2. Berarti follow up pertamanya di sini. Ya gitu kan. Paham maksudnya ya? Paham. Gitu. Nah, ini penting ya, seperti itu. Nanti ada keterangan. Oh, ini nggak respon. Oh, orangnya tertarik. Orangnya marah-marah, dikasih tahu aja. Berarti dia sudah nggak mau, jangan diulangi lagi, nanti blokir kita kan, gitu kan. Gitu. Itu begitu, caranya begitu. Kalau tiap hari diniatkan katakanlah minimal ya menghubungi 10 orang aja, anggaplah dapat 1%-nya, dapat 1 kita. Iya nggak kan lumayan satu hari. Kalau 30 orang kita. Benar. Ya daripada kita merenungi nasib kok sepi gitu. Ya itu pekerjaannya tiap hari. Benar. Jangan hanya pasrah menunggu orang datang. Kita harus jemput bola. Itu maksudnya. Itu Pak Yamin. Ya. Siap. Mungkin yang lain, ibu-ibu yang lain, Mbak Dewi, Lili, Ratna, Mbak Pur, monggo. Izin tanya Pak. Silakan Ci. Mak Ci. Gimana ya Pak caranya Kak? Ya kalau kita mau apa tadi namanya follow up gitu. Oke. Misalnya kita nggak kenal secara langsung tuh ya kan, kenalnya dari online. Yes. Nah itu gimana caranya memulai SKSD kita biar ndak biar nyaman gitu loh Pak. Kan kalau langsung jualan kan enak ya orangnya. Oh iya, tadi kan sudah saya sampaikan. Terus gimana? Awal pemulainya Pak. Memulainya gimana tuh Pak? Memulainya, oke. Sekarang langsung kita praktekin aja ya. Mau nggak? Oh siap. Boleh. Oke, mau kita praktekin. Tak share dulu ini, biar asik ya. Oke, sekarang Mbak siapa tadi?
Ini Pak. Pak Ignis, sudah gabung di grup apa? Di Sidoarjo ya? Grup apa? Yang sudah difavorit dan banyak orang promo dan lainnya di mana? Kita buka, Di kita langsung praktek. Ayah Edi Parenting. Ayah Edi Di grup Parenting. Ini nasional tapi ini ya. Oh iya sih, belum Yang Sidoarjo. yang anu ya, yang Sidoarjo aja, ada nggak? Sidoarjonya belum dapet. Oh, grup lain, grup lapak atau apa ada nggak? Misalnya gini aja, misal lapak Sidoarjo ada nggak ya? Jual beli. Oh, ada sih jual beli gitu sih Pak, tapi ya kita coba ya. Dari mulai di medsosnya sampai cara pesennya, maksudnya kita praktekkan, maksudnya begitu Mas Amin ya. Oke, kita pilih yang lapak jual beli Sidoarjo misalnya. Boleh, Pak. Kita lihat ini rame nggak? Kalau rame kan berarti kan ada orang jualan gitu loh maksudnya. Nah, ini kan jual rumah, betul nggak? Pasti ada nomor WA-nya, betul nggak? Siapa? Oke, contoh aja wes, ini namanya Wi Prati, betul nggak? Kita copy gini caranya, biar tahu. Tolong diperhatikan Bapak Ibu ya, supaya nggak ngulang lagi. Ini penting, caranya begini, ini praktek. Kita copy, kita masukkan di Excel, kelihatan nggak ini? Kita masukkan di sini. Nah, kan gitu kan? Ini kosong dulu ini. Ya, betul nggak? Kelihatan nggak ini, Mbak? Halo? Ya, kelihatan, Pak. Nggak kelihatan? Kelihatan, Pak, kelihatan. Oke, setelah itu kita ambil apanya? Nomor WA kan? Betul nggak? Nomor WA, ya. Kita kasih di sini. Oke, dapat satu. Lagi kita turun lagi scroll ke bawah. Oke. Nah, itu pas tuh, Pak. Ini. Yang di atasnya, Pak, yang jual beli pakaian. Wah, ini cocok ini, cocok ini untuk mitra. Ya. Apa namanya ini? Oh, keren ini. Pak Yasmin langsung awas langsung ya. Biasanya nyeles ya. Oh. Orang marketing memang nggak gitu, keren memang harus. Oh, ini bisa untuk kerjasama kan jadi reseller. Mana ini nomor WA-nya ini? Nggak ada ya? Link ya Pak, link Pak. Di linknya mungkin Pak. Buka linknya nanti Pak. Coba link ya, link. Waduh, nggak ada ini. Nggak ada Pak, tuh Pak. Tinggal kontak nomor CS-nya aja tuh. Oh iya, berarti kayak begini harus menghubungi CS-nya ya? Iya. Oh ini nih ada ini nih. Ini. Oh iya. Ini kita kanu dulu ke sini, ke Notepad ya. Biasanya ke Notepad dulu. Pokoknya harus kita dapatkan ya, yang apalagi potensi ya. Nah, ini kan ketemu nanti nomornya di sini. Mana ya? Nah, ini dia. Nah, ya kan? Iya, Pak. Nah, kita copy. Kita masukkan di Excel. Wah, ini mahal ini. Dapat database ini mahal ini. Oke. Kosong. Nah, nolnya dihilangi nggak apa-apa. Oke, dapat 2 udah. Iya kan? Berapa menit sudah dapat 2 kan? Nggak usah keliling-keliling pasar udah. Oke. Ini perlu nggak rezeki barokah? Wis anggaplah perlu udah. Nggak perlu Pak, ya. Ya. Sudah dapat itu nomornya. Rezeki barokah. Kita taruh sini. Sorry, di atas ini. Oke. Nomor WA-nya banyak. 2 sama ini. Sama Pak, sama. Ini aja. Nah, ini kita copy. Wes anggaplah tambah 1 lagi ya. Tuh lagi. Mana ini? Enggak ada yang ini apa ini? Emas sih ya. Nah, ini ya. Cika. Ambil Cika. Mbak Cinis masih monitor ya? Kita ambil ini linknya. Iya Pak, siap. Wow, panjang ini. Saya tak di sini aja. Nah, kayak tadi ini linknya, soalnya berupa link dia. Itu asal simpan gitu ya Pak? Apa perlu dilihat potensi atau enggaknya gitu? Oh, dilihat. Ini kan hanya contoh. Nanti lihat, Bu. Kayak tadi. Siap. Iya, dilihat dong. Tadi kan misalnya orang jualan kain ya, itu kan pasti, ya kan? Itu ini contoh aja. Tapi nggak apa-apa. Kita praktekkan semua gitu. Paling kalau nggak mau jawabannya kan tidak, gitu aja kan?
Kan nggak mungkin kita dipukul. Gimana kita praktekkan langsung ya, gitu. Iya. Ini oke. Kita sudah dapat 4. Oke, 4 saja. Oke, terus ini dapat dari mana? Kita catat. Dapat dari lapak jual beli Sidoarjo. Ya. Oke, kita copy. Kita tulis sini keterangannya supaya nggak lupa. Nah, gitu kan? Oke. Nah, sekarang kita buat bunyi pesannya. Yang pertama apa? Kan dilarang jualan. Ya. Kita sapa pertama WA-nya. Skripnya kita tulis sini. Misalnya, selamat pagi. Benar dengan Kak. Karena kita nggak tahu ini ibu, bapak misalnya. Misalnya Kak aja. Ya kan? Oke, sudah umum panggilan Kak kan? Kak titik-titik gitu kan. Nah, Kak titik-titik. Ya. Kita buat di sini. Kita praktekkan. Ya. Terus skrip yang kedua apa? Kak titik-titik ya, misalnya itu. Terus yang kedua yang promo di grup Facebook apa tadi? Lapak jual. Oh, enggak, Facebook gitu aja. Oke. Nah, sekarang kita rumus aja begini caranya. Ini ditambah ini nama, nah kan, ya kan, ditambah ini. Nah, apa benar dengan Wi Pratiang? Nah, yang promo ini tak geser ke sini ya, biar kelihatan ya. Tambah gede ya, nggak kelihatan malah. Nah, yang promo di grup Facebook apa? Tinggal nambah lagi. Nah, selamat pagi. Benar dengan Kak Wipreti yang promo. Ya, yang dikasih ya promo yang promo di grup Facebook yang promo. Ah, ini ntar. Ini kurang spasi, berarti kita tambah spasi. Yang ini kita kasih spasi aja, kita dorong aja nih. Yang promo di grup lapak jual beli Sidoarjo. Nah, betul nggak? Gitu kan? Terus ditambah tanda tanya. Caranya begini. Nanti kalau nggak tahu rumusnya tak kasih dah. Gampang ini. Nah, oke, ya, teman-teman. Setelah itu supaya kita nggak harus nyimpen nomornya, betul nggak? Karena kan ribet, harus nyimpen di HP ya nggak? Baru kalau mau kirim kita set lagi kelamaan, langsung aja dirumus. HTTPS caranya HTTPS ketik gini, WAME garis miring. Oke. Terus ini dan ini. Nah, begini teman-teman caranya teman-teman. Oke. Langsung ke sana kan otomatis dia. Ini. Nah, ini teman-teman. Oke. Ditambah dulu. Ya, ini bisa jadi. Nah, kita misalnya contoh ya, kalau kita punya WA, kita masuk ke WA group, misalnya ke sini. Nah, ini tinggal klik teman-teman. Coba klik. Kalau nggak, bener kan? Bener nggak? Masuk nggak? Tinggal apa? Tinggal copy ini teman-teman. Tinggal kita copy, ya. Di sini juga. Nomor 1 tadi ini.
Langsung saya praktek ini langsung saya japri dia. Selamat pagi Kak. Tinggal nomor 2. Oke, nomor 2 tadi apa bunyinya? Ini. Sorry. Yang nomor 2 tadi apa ya? Kok keputus dia? Nomor 2. Oh, betul. Maaf, ini belum dikunci ya, dikunci dulu. Biar nggak berubah rumusnya. Sebentar ya. Selamat tuh ini dikunci, ini selamat dikunci. Terus C10 dikunci. Oke. Ini sudah otomatis. Saya copy lagi di sini. Berarti yang kedua ini. Oh, coba ini sudah ada jawaban. Coba ini ada jawaban. Benar. Halo. Ya enggak? Ini sudah jawaban benar. Terima kasih telah menghubungi kami. Silakan beritahu apa yang dapat kami bantu. Benar. No, kan? Makanya siapkan apa? Jawaban kedua Pak Yamin. Gitu kan? Ini sudah nyambung. Tanpa harus nyimpen nomor. Betul nggak? Ini juga gitu. Tapi dia jawaban otomatis dia. Ya kan? Sekarang yang ketiga. Nggak usah dijawab dulu, bentar ya. Tapi harus dijawab sih sebetulnya. Ya, nomor 3. Nomor 3 ya. Nomor 3 ini apa? Ini. Berarti ini tadi. Nah. Nomor 4. Gitu caranya. Nah, sekarang kalau dijawab benar apa jawabannya? Ini yang kita pikirkan. Nah, misalnya ayo kita pikirkan. Ini Wi Pratiwi ya. Ini sebetulnya harus ada tambahan lagi. Dia jualan apa? Gitu tadi kan. Ya enggak? Supaya kita bisa ngomongnya gitu kan. Misalnya tadi Wi Pratiwi itu apa? Jual rumah. Ya kan? Begini, bisa jadi begini. Kita pakai gini. Mohon izin. Nah, tapi kan sudah benar kan? Sekarang kenalan, mulai kenalan. Pertama tadi harus kenalan, jangan jualan dulu. Mohon maaf, izin. Mohon maaf Kak. Izin saya Ali Mahdi. Misalnya dari Master SOP Indonesia. Kalau Bu Dewi ya terserah, Bu Cini ya terserah apa kan, gitu kan. Master SOP Indonesia ingin memberikan e-book gratis tentang apa? Misalnya tentang saya yang punya, misalnya ini produk saya ingin berikan e-book gratis tentang membuat SOP perusahaan. Apakah bersedia? Nah, ini harus apakah kakak bersedia gitu ya? Gini teman-teman. Itu cara berkenalan. Nanti responnya kan enggak atau iya, betul nggak? Tinggal ditulis di keterangan, betul nggak? Begitu. Jadi simpel saja. Insya Allah dari 10, dari 20, dari 100 masa nggak ada yang nyambung. Betul nggak? Itu caranya ya. Tulis di sini. Semua disamain begini. Ya, semua yang sudah dijawab kita samain jawabannya begini. Ya. Karena yang nomor 2 nggak usah dikasih nama lagi. Nah, oke, yang lain kan belum dijawab. Oh ini, nah ini belum. Oh ya ini anggaplah sudah dijawab. Nah, udah gini aja. Sambil kita tunggu responnya. Bismillah sambil berdoa. Mudah-mudahan ada yang nyambung. Kalau sudah nyambung, besok atau lusa kita follow up lagi, ya enggak? Tergantung responnya. Gitu Mas Yamin. Siap.
Nah, begitu ya. Oh, ini juga iya Kak. Loh iya Kak. Oke. Dijawab juga. Berarti ada 2 yang jawab kan? Ada 3 yang jawab. Tambah lagi saya gini. Udah. Kalau kita jualan produk Davi, tulis saya dari agen Davi mana. Bisa nggak kita kerjasama? Boleh. Tapi jangan langsung jualan. Hanya memperkenalkan diri. Ini kan nggak jualan, ya nggak? Bahkan saya mengenalkan diri plus bagi gratis lagi gitu ya. Jangan jualan yang mengeluarkan biaya. Kalau memberikan sesuatu yang gratis boleh, nggak apa-apa. Oke, saya kira itu ya, itu prakteknya. Cara langsung praktis Mbak Nis ya, bagaimana cara menghubungi pertama kali calon database yang belum kita kenal. Semua yang tadi nggak saya kenal, betul nggak? Nggak saya kenal. Tapi ada alasan untuk berinteraksi kan. Pertama, kita lihat iklannya dia. Dari situ kita tahu. Kalau ditanya, pasti dia nggak nanya lagi. Karena kita sudah, betul nggak kakak yang iklan di ini? Nggak nanya lagi. Berarti taunya memang dari situ, betul nggak? Kan ada juga, betul nggak ini Yamin? Ditanya, Pak dari mana? Nama saya. Biasanya ada yang begitu kan. Kalau ini pasti nggak nanya. Hanya ada perlu apa? Nah, tadi jawabannya apa? Iya, kan gitu kan? Ada yang jawab benar, ya benar. Berarti kan positif di awal kan? Udah, tinggal kita kenalan. Mohon maaf, izin memperkenalkan diri, saya Ali Mahdi dari Davi Hijab Style Lamongan. Begitu, boleh nggak? Atau nggak usah nawarin, nggak usah ngasih buku, nggak usah ngasih apapun boleh. Boleh Pak, kami share namanya. Ya, boleh nggak izin saya simpan namanya agar nanti bisa berinteraksi lagi Pak, atau terserah, makanya begitu ya. Pokoknya pertama kali itu dapatkan jawaban iya tadi supaya dia lebih nyaman ya. Kalau tiba-tiba betul nggak ini Pak Yamin, biasanya curiga biasanya. Iya. Dapat dari mana nomor ini, betul nggak? Benar Pak, benar Pak. Ya, jangan nyuri di grup dia apa, dikirain kan nyuri kan gitu. Nah, itu yang penting, Bu. Baru terserah Anda, tapi jangan pertama kali langsung jualan. Nawarkan gratis boleh. Nggak tadi, kalau saya bisa seminar gratis, e-book gratis, itu namanya lead magnet ya. Makanya setiap apa-apa, pikirkan lead magnet. Atau Davi bisa mikirkan nanti sebagai bonus atau apa, lead magnetnya kita berikan. Siap. Begitu caranya. Ada pertanyaan lagi? Ada yang lain lagi? Mungkin Mbak Dewi, Mbak Lili, Mbak Ningsi, Nurmawati, Mbak Elsie yang hadir di sini bisa open suaranya. Mbak Pur juga. Silakan. Mbak Rifatus juga bisa. Mumpung kita bisa berdiskusi, interaksi ini. Ini istilahnya bagus ini inputannya ini istilahnya untuk memperluas pasar sama jaringannya pada mitra ini. Nah, ini coba, ini ada pertanyaan, ini ada respon Mas, tak share lagi ya. Loh, ini kan, maaf Kak, izin saya Ali Mahdi dari Master SOP Indonesia ingin memberikan e-book gratis tentang membuat SOP perusahaan. Apakah Kak bersedia? Kalau dijawab mana itu positif atau negatif? Positif Pak. Positif, betul nggak? Oh, langsung aja izin Kak, saya share linknya yang kakak bisa download gratis langsung saya siapin linknya, selesai udah ya. Nanti kalau sudah download pasti kan sudah baca, sudah merasa didapat, nanti enak ngomongnya selanjutnya begitu ya. Oke, makanya kalau bisa sih nanti ditambah profil ini siapa nak dia 492 ini apa, Cilka Balkis tadi apa gitu kan, ditulis ini jualan apa dia. Tadi kan di sini ya dapatnya ya, Cilka Balkis tadi apa ya. Mana tadi Pak? Nah ini apa ini? Ini Pak. Ya, apa ini? Mas Pak. Mas Sadur, ditulis supaya kita paham. Biar cara ngomongnya enak nanti kan gitu kan, ya nggak? Iya. Gitu. Saya nunggu yang kain tadi. Saya soalnya jualnya bukan fashion ya. Ya ini Aurora ini kain, tapi belum dijawab kan? Iya.
jual kain atau baju ya. Nah, oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Oh, kan langsung ada respon, padahal saya nggak ngerti apa-apa gitu dia. Gitu. Siap, gimana Mbak yang lain? Monggo bertanya. Masih Halo. di jalan, oke. Mbak Ali Mustafa, Mbak Dewi, Mbak Elsi Ratna, Alvina, Hasna, Mbak Lili, monggo Mbak Lili mau bertanya. Mbak Pur, Mbak Rifatus, apakah udah paham semua kira-kira? Itu juga mungkin saya sambil berjalan Pak. Itu kan untuk di Facebook Pak ya. Kalau untuk di Instagram sama juga Pak ya. Kalau Instagram. Oh iya, sama kan? Ya? Sama kan malam. Ya rata-rata mereka juga kan ada kontaknya kan? Ya. Ya dicari Pak. Aja. Bisa pas ketika dia promo atau kadang-kadang di profilnya kan ada di nomor WA-nya. Kalau dia orang bisnis. Apalagi kita ya orang bisnis kan cari mitra-mitra kan. Mitra-mitra mereka juga berbisnis ya. Apa jual kerudung atau apa itu bisa dihubungi gitu. Oke. Gitu. Karena dulu beberapa tahun yang lalu mungkin saya hanya jualan aja Pak. Mungkin ada 5 nomor Pak saya keblokir Pak. Karena di broadcast ya. Iya Pak. Iya broadcast dan langsung jualan. Sekarang gini aja, kalau Mas Yamin tiba-tiba ada orang WA tiba-tiba promo, kita kesel nggak? Iya Pak. Kesel. Orang lain juga begitu. Saya tuh sering blokir orang gara-gara digituin. Karena kontak saya kan banyak, semua bisnis. Digitu itu, waduh ini ngerusak ini gitu. Langsung diblokir gitu. Siap. Gitu. Ada pertanyaan, berarti chat satu persatu ya Pak? Iya, satu persatu, tapi kan dibantu Excel. Jadi nggak usah nyimpen manual ya nggak. Langsung klik. Coba kalau manual ya, kita tulis nomornya ya sampai 10 angka. Kita save lagi namanya, terus nanti kalau WA lagi kita panggil lagi, kita set, kemudian ditolak, wah berat kan, sudah disimpan, ditolak ya, caranya pakai Excel tadi. Tapi kalau mau nggak ribet, beli yang berbayar, tetap aja ngambilnya satu persatu, logikanya kan memang kita dapat dari situ gitu kan, kecuali kita punya program Grab, ada software Grab ya. Bisa Mas Yamin nyari beli program yang bisa menggrab semua nama plus nomor WA-nya di Google Map, di Google Business, di Instagram, di Facebook itu ada gitu. Ada dari Mbak Pur mengajak, kadang nggak mudah mengajak orang. Kalau nggak ada seni mengajak, bisa-bisa dikira produk kita nggak laku. Saran Pak Alim, gimana Pak Alim? Iya, makanya kan belajar. Benar. Yang dikira produk nggak laku kan kalau kita diskon mati-matian. Jadi kan kita kenalan tadi kan kenalan, lama-lama kita tawari produk nanti setelah kita sudah kenal, kan begitu. Makanya ada ilmunya, caranya sapa dulu, kenalan dulu. Kalau dia sudah terbuka menerima kita, ya baru nanti bisa lain-lainnya gitu. Tapi jangan langsung diantar jualan. Bener Pak ya, ada step-stepnya Pak ya. Iya, jangan langsung jualan. Walaupun kita ingin jualan, tetap tahan dulu. Jangan langsung secara vulgar ya, vulgar jualan. Ya, jangan terlalu kasar itu ya, gitu. Kalau nggak punya laptop, ini masalahnya. Pakai komputer Mbak. Kalau nggak bisa komputer. Atau dicatat bisa juga Pak. Dicatat pakai HP ya paling ya berarti kalau nggak punya ini ya manual berarti manual tapi jangan ketawa dulu Mbak, tapi jangan disimpan satu-satu walaupun manual, langsung aja ketik gini, Mbak Mas bikin grup bayangan dulu di WA sendiri ya. Misal ya, saya tunjukin di WA ya. Saya punya grup namanya arsip, lihat ya. Arsip itu nampung file-file yang saya kumpulkan. Nah, kalau ada nomor WA, supaya kita nggak nyimpen, caranya sama, https /2 WAME ditambah 62 langsung nomornya.
Itu kosongnya dihilangi 081246830055. Udah tinggal klik ini, nggak usah nyimpen. Betul nggak? Oke. Betul nggak? Nah, Benar, Pak. skripnya itu nanti taruh di sini juga. Tinggal Betul, copy ya. paste, ya nggak? Nggak usah nyimpen satu-satu. Oke, dapat solusi nggak? Dapat. Nggak usah bikin nggak usah pakai laptop dulu gitu kan? Gitu caranya ya Mbak ya. Mbak Ratna, gimana Mbak Ratna? Gitu caranya. Jadi jangan nyimpen satu-satu, sudah nyimpen satu-satu ditolak lagi. Ngapus lagi, ngapusnya pun harus nyuarin lagi, ngeset lagi. Siapa namanya tadi ya? Aduh, setengah mati. Jangan ya. Caranya begitu, sangat simpel. Ada caranya, ada ilmunya ya. Dan yang penting jangan langsung jualan. Ngasih gratis, oke. Tapi kalau nggak ada yang ngasih ya kenalan dulu. Gitu. Izin Kak, saya simpen nomornya. Barangkali nanti perlu. Nah, gitu aja. Satu saat disapa lagi, kabarnya Pak. Nah, itu gimana usahanya, lancar enggak gitu. Lama-lama mungkin dia penasaran sampai bisnisnya apa ya. Kalau tanya gitu seneng kita. Oh iya, malah enak kan gitu. Kalau sudah mau bertanya gitu kita seneng ya gitu. Saya punya kalau sudah mulai akrab itu enak. Makanya ada istilah dari dingin itu kita angetkan dulu. Setelah anget kita panaskan dulu. Sama dengan kita mau masak ikan bandeng yang kita taruh di freezer. Kan nggak mungkin langsung kita goreng kan. Kita keluarin dulu setengah jam misalnya. Ya, setengah jam kita kasih air, guyur, rendam air ya. Baru kalau sudah meleleh semua, sudah mulai dingin, sudah mulai ini, baru kita goreng. Gitu loh Mas. Sama. Kalau kita nggak kenal kan kayak batu Mas. Jangan langsung dikenalkan. Promo, waduh langsung detail kita. Ya kenalan dulu gitu, kenalan dulu. Mohon izin kenalan, saya Ali Mahdi dari ini Pak. Ya, gitu berkenan untuk simpen nomornya Pak. Udah begitu. Dan jangan memaksa dia nyimpen nomor kita dulu gitu. Yang penting berinteraksi dulu. Gitu. Jangan memaksa juga nyimpen nomor kita juga. Nanti juga males dia gitu kan. Gitu. Ya. Monggo yang lain ada lagi? Oke, ini sudah hampir jam 11 Pak ya. Sudah waktunya sudah habis. Kalau memang nggak ada, ya ini saya kira penting ya teman-teman. Siap Pak. Itu. Nah nanti minta recordingnya Pak ya, biar bisa. Oke, ini sangat sederhana ya, tapi sangat bermanfaat, sangat berguna kalau kita konsisten ya. Kalau kita konsisten lakukan ya.